Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fizilal Alkram Nazmi, Departemen Teknik Geomatika, Program Studi Teknik Pertambangan. Eh, di sini saya akan menjelaskan ya, apa namanya, Chapter 18 Desert and Wine Action. Di mana di sini itu akan mencakup distribution of desserts, desserts, and some characteristics of desserts and desserts features in the southwestern United States. Conan wine action, wine erosion and transportation, wine deposition, and summary. Oke, kita langsung ke gambar yang pertama. Jadi kalau misal gambar yang pertama ini, itu tuh nunjukin bahwa gurun itu bukan 100% kosong, tapi walaupun suhunya itu sangat ekstrim, di mana sangat kering, tapi tetap ada tumbuhan-tumbuhannya. Jadi eh, di sini tuh maksudnya tuh ada akar yang sangat luas dan panjang lah eh, untuk mencari air ya sejauh mungkin gitu. Dan kemudian ada daun-daun kecil ya kayak kaktus gitu-gitu yang berduri itu sering gugur saat kering juga, terus juga mengurangi penguapan. Kemudian banyak juga itu ranting-ranting kering yang dari eh, apa namanya tanaman-tanaman. Habis itu mungkin itu aja. Nah, kalau misal yang kedua ini itu ada gambar ini sebenarnya persebaran gurun di dunia. Jadi eh, di sini tuh ada peta dunia dengan zona gurun yang diberi warna atau arsir kali ya. Eh, intinya tuh kayak yang tengah-tengah ini kan namanya ekuator ya, garis ekuator. Di sini tuh ngejelasin bahwa di sabuk subtropis sekitar 30 derajat LU per LS itu daerah Sahara Australian Desert itu kemudian juga di pedalaman benua yang jauh dari laut, misalnya Gurun Gobi, itu juga kemudian ada wilayah dekat arus laut dingin, kemudian ada di belakang pegunungan atau rain shadow. Nah, makanya di sini itu ada 30 degrees north sama equator, kemudian sama 30 degrees south. Dan eh, sinking, rising and sinking kayak gitu. Kemudian di 18.3 di sini ada sirkulasi atmosfer global, yaitu sebenarnya ini adalah skema bumi yang dengan penuh aliran-aliran udara yang udaranya itu naik di khatulistiwa di zona hujan sebetulnya, dan udara turun di subtropis di zona kering sampai gurun sebetulnya. Nah, maksud di gambar ini itu jadi di khatulistiwa itu udaranya itu panas dan lembab sampai naik, sampai mendingin, sampai hujannya itu banyak. Dan udara yang sering kering itu turun di 30 derajat LU per LS. eh, lintang, iya, lintang bujur di udara turun, sampai udara turun. Yang artinya itu mengeringkan atmosfer sampai wilayah ini itu cenderung gurun kayak gitu. Jadi di 30 derajat ini, di garis bujur ini itu rata-rata tuh cenderungnya gurun semua, kayak di Arabian ini Sahara juga kayak begitu. Dan itu menjelaskan gitu kenapa banyak gurun itu berada di eh, apa tuh namanya sabuk subtropis. Jadi yang wilayah-wilayah ini kan ada yang namanya acid kan less than 25 centimeters per year. Sorry, arid kan. Namanya arid bukan acid. Kemudian dia ada semi arid, 25 until 15.
centimeters per year. Nah, jadi kalau yang warna kuning ini wilayah yang keringnya, yang warnanya lebih kering setahu saya, kayak gitu, kayak begitulah. Dan intinya Denny berada di garis bintang modern 30 derajat, itu sih. Nah, habis itu di foto yang 18.4 ya. 18.4 ini itu sebenarnya ada dua penglihatan ya, atau sudut pandang bahwa ketika suhu bahwa ketika cuaca hujan itu menghujani daratan itu akan munculnya tumbuhan-tumbuhan. Sedangkan ketika tidak ada hujan atau rain shadow sebenarnya itu maka akan mengalami pengeringan di area permukaan. Maka di sini tuliskan sebagai evaporation from compression and warming begitu. Jadi tidak ada apa namanya eh, konsumsi bagi tanaman-tanaman di sana sehingga dia kekeringan dan menjadi apa namanya eh tidak ada kehidupan di sana. Dan saya kan ini kan berarti akan menjadi gambut juga ya suatu saat nanti ya. Jadi ini ada sangkut pautnya sebetulnya dengan batu bara begitu. Nah, jadi kalau misal di 18.4 ini itu tuh pegunungan di tengah dan sisi satunya itu ada yang hijau ini, yang lembab itu kena hujan, satu lagi itu yang kering atau gurun. Jadi sebenarnya maksud gambar ini itu udara lembab dari laut itu naik ke windward side atau sisi menghadap angin, dan hujan itu turunnya di bagian yang ini, yang sisi yang sorry, sisi yang ini, dan yang ini tuh enggak dia. Makanya dia mengalami pengeringan. Terus setelah melewati puncak, udara itu eh, turun di sisi lain atau leeward side dalam keadaan sudah kehabisan uap air, jadi kering. Dan sisi belakang gunung ini itu jadi rain shadow atau lokasi gurun. Nah, contoh di dunia nyata itu ada di gurun eh, apa namanya? Gurun Atacama kalau yang tahu. Salah satunya. Terus habis itu digambar. Kalau ini sebenarnya ini aja sih sebetulnya cuman gambar gurun gurun pasir aja. Dan kita lanjut ke 18.5. 18.5 ini gurun tapi di ada pegunungannya gitu dan pegunungan. Nah, jadi kalau misal 18.5 itu eh, di sini tuh adalah gambar dengan gurun di tengah yang sangat jauh dari samudra. Jadi maksud gambarnya ini itu udaranya lembab eh, dari laut yang bahaya dasar dan buat eh, makin banyak uap air yang sudah turun sebagai hujan terlebih dahulu. Kemudian ya di sini tuh di tengah benua yang udaranya sangat kering dan kemudian terbentuk jadi gurun gitu. Kemudian di 18.6 yaitu gurun dingin ya. Di sini itu adalah daerah kutub ya dan waktu landscape kutub yang kering bersalju. Jadi tapi curah hujannya itu sangat kecil gitu. Maka dia jadi kayak gini. Nah, jadi sebenarnya gurun itu definisinya itu bukan definisinya itu berdasarkan curah hujannya, bukan panas. Dan daerah kutub itu punya udara sangat dingin dan uap airnya itu di udara itu sedikit, dan tentu saja presipitasinya juga sangat kecil sehingga secara klimatologi juga termasuk gurun kayak gitu. Nah, kita lanjut ke apa namanya 18.7 ya. 18.7 di sini ada Colorado, Plateau, dan Basin and Range. Di sini itu adalah peta bagian barat daya Amerika yang menonjolkan dua wilayah sebetulnya, yaitu di bagian Colorado, Plateau.
Plateau. Jadi sini tuh ada basin and range province. Iya, province atau province ya bahasanya. Ya gitu pokoknya. Jadi maksudnya ini kalau Colorado Plateau itu adalah batuan sedimen horizontal yang kemudian diukir erosi menjadi plateau, mesas, eh, dan canyon dan buttes. Itu kemudian ada basin and range. Kalau basin and range itu adalah kerak bumi yang tertarik atau ekstensional sehingga terpecah menjadi blok-blok patahan sampai sampai pegunungan memanjang dan lembah lebar. Dan ini jadi contoh konkret bagaimana struktur geologi itu ditambah dengan iklim kering itu menghasilkan bentuk landscape gurun yang khas gitu. Kemudian di sini digambar eh, 18.8 ini itu ada mesas and buttes ya. Di sini itu Monument Valley. eh Kalau yang foto A itu Monument Valley. Yang A ini yang foto A ini Monument Valley. Terus kalau semisal satu lagi tuh sketsa retreat tebingnya. Jadi kalau yang atas ini tuh tebing batu dasar di atas yang dindingnya curam sampai Mesas and Buttes ya bahasa. Kemudian kalau yang bawah itu sketsa dari eh, retreat retreat tebing yang menghasilkan blok-blok tersisa kayak gitu. Kemudian eh apa ya? Kalau di sini tuh tahu yang besar itu tererosi di tepinya. Kemudian tebing tebing itu mundur ke belakang ke cliff retreat. Nah, kalau mesa itu meja atau dataran tinggi kecil dan sisinya itu curam. Jadi tengah-tengah ini biasanya. Kalau batch itu ibaratnya kayak bagian kecil dari mesa. Jadi itu lebih kecil lagi tapi lebih ramping kayak gitu. Jadi intinya yang digambarin itu menggambarkan proses erosi jangka panjang di batuan sedimen yang awalnya itu datar kayak begitu. Nah, kita lanjut ke apa namanya 18.9. Jadi 18.9 ini itu ada namanya monocline, hawkback sama questa ya. Jadi kalau di sini itu sebenarnya ada lapisan batuan yang melipat seperti di tangga ya, dan bagaimana erosi itu menghasilkan hawkback atau punggung sempit curam dan questa punggung miringnya. Nah, jadi maksudnya ini itu kalau monocline itu sebenarnya kayak dia itu kayak lapisan lapisan miring yang bertangga kayak gini. Ya benar. Terus kalau misal lapisan yang lebih tahan erosi dan untuk punggung tajam itu namanya hawkback. Kemudian atau punggung miring namanya itu questa. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Kalau questa tuh di atasnya hawkback gitu. Kemudian kita lanjut ke 18.10. Nah, 18.10 ini adalah danau yang kering akibat suhu ekstrim di daerah sana gitu. Jadi di sini itu dinamakan sebagai Death Valley atau uh, topografi basin and range. Jadi di sini itu ini terjadi di wilayah California sebetulnya ketika pegunungan Panemin itu yang curam dan kaki gunung penuh aluvial fan yang besar, kemudian di tengah lembah itu ada playa atau dataran rendah dengan eh endapan alus dan garam. Kemudian ada beberapa aluvial yang menyatu menjadi bajada. Nah, di sini tuh eh ciri-cirinya itu ada apa ya? Nunjukin ciri gurunnya lah. Orang bisa kering kering kayak gini tuh dari Fault Block Mountains. Aluvial fan juga, kemudian ada bajada, kemudian ada playa.
Kalau misal fault block itu dia itu pegunungan apa namanya blok patahan. Kemudian kalau alluvial fan itu adalah kipas apa ya kipas sedimen dari aliran banjir yang keluar dari pegunungan. Tapi kalau Bajada itu kayak gabungan gitu pokoknya, gabungan banyak fluvial yang menyatu. Kan jadi bukan fluvial, bukan fluvial ya, tapi aluvial fan yang menyatu. Sekolah misal Palaya itu ada dasar lembah tempat air mengumpul, kemudian yang menguap dan tertinggal itu jadi garam yang putih tertinggal, ya gitu. Sebenarnya bukan ya kayak gitu sih. Kemudian di sini itu ada skema pembentukan basin and range ya. Jadi di sini tuh ada mountain range, alluvial range, kemudian ada new fan atau ada cliff retreat juga. Kita sebagai A, B, C, D ya di sini. Jadi kalau misal yang apa namanya di sini tuh kalau misal yang satu yang A ini itu menjelaskan bahwa blok keras blok kerak itu turun dan naik gitu. Jadi dia bisa naik atau turun di fault movement ini. Ini loh yang ini itu dia bisa naik bisa turun lempengnya. Nah, ini tuh akibat patahan normal biasanya. Nah, itu bagian ini. Terus kalau misal yang kedua itu dia ini lerengnya curam, tetapi masih ada apa namanya sumber air, tapi dia ini mudah longsor dan mudah tererosi. Ini yang B. Kemudian kalau yang ketiga, yang C itu adalah hujan badai, di mana flash flood ini membawa pulang ke kaki gunung. Ya, kemudian ada yang D, yaitu saat aliran itu keluar ke dataran luas. Jadi kecepatannya itu dia menurun lah, karena dia cekungan juga tinggi. Dan sedimen itu mengendap jadi alluvial fan, gitu. Nah, di situ ada new fan. Nah, di sini 18.12 di sini itu adalah arroyo atau wadi dan flash food. Di sini tuh ada apa namanya foto lembah sungai sebenarnya foto lembah sungai yang kering. Dan saat kering itu dia terlihat aman, tapi bisa-bisa dia ini banjir yang sangat tinggi. Jadi di sini itu menekankan bahwa walaupun curah hujannya kecil, bila hujan datang itu bisa sangat intens sampai air itu tidak meresap karena tanahnya itu kering dan keras gitu. Jadi karena tanahnya kering dan keras, dia itu tidak mengalami adanya resapan. Kan fungsinya tanah dan pohon-pohon itu kan. Nah ini karena di mereka tidak ada ini, jadinya banjir itu bisa secara masif dan intens seperti itu. Dan langsung menjadi banjir bandang di saluran kering. Nah, kalau misal secara geomorfologi, arroyo dan atau wadi itu adalah lembah sungai sementara yang hanya berair satu gunung besar. Jadi kalau ini adalah lembah sungai yang sementara aja, yang hanya berair tapi saat hujan besar aja kayak gitu. Nah, terus dia ini sangat berbahaya untuk manusia yang beraktivitas di dasar lembah yang sangat kering kayak gitu. Kemudian di sini itu ada eh, apa ya erosi diferensial kan. Di mana di sini tuh ada plateau Mesa, kemudian ada but juga. Nah, jadi maksud gambar ini itu adalah eh, batuan apa ya banyak banyak tuh batuan yang lebih tahan atau resisten ya bertahan sebagai tebing dan puncak kayak gitu. Kan ada batuan lemah yang lebih cepat tererosi ya kemudian jadi lembah dan sering waktu ada luasnya terpotong-potong dan hanya menyisakan bentuk-bentuk yang makin kecil yaitu Mesa dan Butch.
Mungkin di sini nggak kelihatan ya batuannya ya, kayak gitu. Tapi intinya itu sih sebenarnya. Kemudian di sini 18,14. Di sini agak menarik ya. Karena di sini itu membahas tentang erosi di gurun atau peran iklim yang kering. Yang kalau misalnya dilihat di atas itu bakal terlihat seperti 18,15 kayak gitu. Jadi 18,14 ini itu ada apa ya? Ini tuh tanah yang tipis, kemudian menjadi batuan dasar yang cepat terekspos. Kemudian dia ini kan, oh ya, ini tuh karena tererosi, jadinya vegetasinya sedikit, sampai hampir tidak ada akar yang menstabilkan lerengnya. Kemudian ada pelapukan kimia yang lambat, kemudian pelapukan mekanik juga yang pecah karena panas dan dinginnya, dan garam yang penting. Dan hasilnya itu ini tajam, bersegi dan terjal. Jadi kalau 1814 ini kita tuh melihat bahwa topografi di iklim itu lembab, eh, kemudian juga topografi di gurun juga, kayak gitu. Nah, kemudian di 18,15 itu sebenarnya eh, membahas tentang gurun barat daya di Amerika Serikat. Jadi yang terlihat itu adalah foto landscape luas dengan tebing, batuan sedimen yang berlapis, lembah yang lebar, dan vegetasi yang jarang. Maksudnya adalah lapisan batuan yang berdatar miring, kemudian erosi yang membentuk lembah, tebing, sas dan bats, kemudian ada iklim kering, sedikit tanah dan tumbuhan yang membentuk struktur yang butuh yang lebih jelas. Gitu. Nah, kalau di foto ini, yang kiri itu adalah adanya erosi ya sebetulnya. Dan ini terkikis oleh sebuah eh, pasir-pasir dan angin ya, sebagai agen ya, agen erosinya atau Ventivex. Jadi di sini itu kan kita lihat bolong-bolong kan, kita lihat batuan-batuannya. Nah, itu disebut Ventivex karena dia terkena erosinya dari angin. Jadi maksud gambarnya itu ada angin ya, angin yang membawa batu pasir yang menghantam batu itu berulang-ulang. Dia tuh mengikis satu sisi yang paling sering angin. Nah, bila arah anginnya berubah, bisa berbentuk beberapa sisi terukir. Kemudian menunjukkan bahwa angin itu memang bisa mengukir batu, terutama di gurun. Ya begitu. Kemudian di 18,17. Di sini itu ada namanya deflection and blowout. Jadi di sini tuh bisa kita lihat bahwa permukaan tanah dengan butir halus yang diangkat angin itu namanya deflection. Nah, daerah yang lenyap tanahnya halusnya itu jadi cekungan dangkal atau blowout gitu. Jadi deflection itu adalah proses angin yang mengangkat dan mengangkut butiran halus, pasir halus yang meninggalkan kerikil sampai batunya itu lebih besar mungkin kayak gitu. Jadi terbawa lah. Nah, dan ini bila berlangsung lama di suatu area, maka akan terbentuk blowout atau semacam mangkuk kecil di permukaan tanah. Ya, nah ini tuh contoh dari apa namanya? eh Ya, jadi ini tuh namanya yang ini deflation, ini tuh blowout. Jadi sebenarnya ini adalah pembawaan ya dari eh batuan-batuan pasir-pasir yang berangkat oleh wine yang mengikuti satu arah yang sama, sehingga dia tidak berbentuk apa-apa gitu. Nah, kalau misal blowout itu karena ada dua arah mata angin yang berbeda. Makanya dia membentuk lingkaran sehingga membentuk cekungan bernama blowout. Seperti itu. Di sini.
Itu ada dry sedimen, kemudian ada wet sedimen, ada pillar, ada water table, dan wine, ada blowout. Di situ ada komponen-komponennya seperti itu. Gitu. Dan ini contoh batuan yang terangkatnya ya. Sampai bentuk seperti blowout yang di bawah ini. Gitu. Kemudian di 18.18 ini ada pola pembentukan desert pavement. Jadi di sini tuh terlihat bahwa campuran butiran halus yang kasar di permukaan, kemudian angin yang mengangkut butirannya, kemudian sisa kerikilnya, kemudian terbentuknya lapisan kerikil yang di atasnya. Maksudnya apa? Maksudnya itu di sini tuh eh, butir halus itu diambil oleh angin, kemudian kerikil tersisa dan mengunci satu sama lain. Dan lapisan ini itu kemudian melindungi sedimen halus di bawahnya agar tidak lagi mudah tererosi. Kayak gitu. Kita lanjut ke 18-19. Oh, kok nggak ada? Oh, ini. Nah, di 18-19 ini itu ada bentuk erosi angin sebetulnya yang atau batu ukirnya ya. Ya, minum dulu sejenak. Baik, baik. Kita lanjut ya. Kalau 18-19 yaitu batu yang terukir. Jadi di sini tuh kita bisa lihat bahwa ada bukit kecil ya, yang bentuknya itu manjang. Kemudian mirip seperti kapal yang terbalik gitu. Nah, jadi maksudnya itu adalah di sini itu adalah kombinasi deflection ditambah dengan abrasi pasir yang bentuk bentuk memanjang dan streamline, yaitu yang disebut yardang gitu. Di sini tuh di Afrika. Jadi di sini tuh menunjukkan bahwa bagaimana arah itu dominan, rekam, dan dalam bentuk yang landscape seperti itu. Nah, kemudian di 18.21 ini tuh ada eh, oh 18.20 belum. Jadi kalau di 18.20 itu ada cara gerak pasir oleh angin ya. Jadi maksudnya itu adalah eh, apa ya? Di sini tuh ada suspension, yaitu butir itu sangat halus. Apa namanya? Yang mulai jauh di udara, kemudian ada saltation yaitu butir pasir, kemudian ada surface creep yaitu butir lebih besar yang terguling di tanah karena ditabrak butir saltasi. Kemudian intinya di gambaran itu menjelaskan bahwa mekanisme fisik gerakan pasir yang paling utama itu untuk pasir itu adalah saltation. Jadi ini tuh penting untuk memahami bagaimana dun itu terbentuk dan bergerak. Ya, kayak gitu. Kita lanjut ke sini.
Jadi di sini tuh ada cross bedding ya, cross bedding. Ya, cross bedding. Di sini tuh ada cross bedding, teman-teman. Cross bedding di mana di sini tuh ada lapisan batu pasir ya dengan lapisan yang miring di dalamnya. Itu lamina-lamina yang condong ke cross bedding. Jadi maksudnya itu cross bedding itu terbentuk itu karena ketika pasir itu eh, bergerak dan menumpuk di sisi bawah angin bukit pasir saat slip phase itu terbentuk di lapisan yang miring. Jadi cross bedding itu adalah eh, sebuah pasir yang tergerak oleh mata angin dan menjadi lapisan yang miring karena arah mata anginnya begitu. Dan kalau sedimen itu mengeras, dan ini jadi batu pasir. Dan cross bearing ini menjadi rekaman arah angin purbanya. Jadi ahli geologi zaman sekarang itu bisa melihat bahwa arah mata angin yang condong di daerah gurun yang suhunya itu sangat ekstrim eh, jauh ya ketika di area ekuator gitu. Jadi dari batuan sedimen ini tua pun geologi itu bisa tahu dulu gitu anginnya tertiup dari arah yang mana dan gitu. Kemudian di 18.22. Nah, ya, ini di 18.2 ini ada yang namanya ripples marks ya, atau sebuah garis yang terbentuk di pasir. Jadi ini sebuah garis ya, yang dibentuk itu oleh angin atau air ya, yang mengalir di atas butiran pasir. Dan di sini tuh sebenarnya maksudnya adalah informasi arah sebetulnya, atau arah aliran itu saat terbentuk. Kalau dia mengarah itu jadi batu, karena Triple Mars ini juga jadi petunjuk lingkungan pengendapan di masa lalu juga. Tuh. Jadi sama-sama terbentuk dari wine, wine ya. Makanya dinamakan wine ripples sebetulnya. Itu. Nah, di sini tuh ada yang namanya tipe-tipe bukit pasir ya. Ini yang menarik sebetulnya. Jadi eh di sini ada apa namanya? Ada empat ya. Di sini tuh ada Bachans, ada transfer dunes, kemudian ada parabolic dunes, kemudian ada longitudinal dunes. Jadi di sini tuh adalah kalau yang bacan ini itu berbentuk sabit atau sedikit pasir, permukaannya juga keras dan dominannya itu satu arah. Jadi dia membentuk satu arah pasirnya itu menjadi sebuah eh, apa namanya ketinggian yang memiliki curam seperti ini. Dan bentuknya itu seperti ini. Dan dia arahnya itu one way wine seperti itu. Kemudian di sini itu ada transverse ya. Di sini transfer dunes, di sini itu maksudnya deretan ridge yang tegak lurus arah angin dan pasar angin yang satu arah. Bedanya mungkin sebenarnya sama, cuman dia apa ya? Dia lebih membuat curam sih kalau saya lihat di sini. Jadi dia memiliki kecuraman horizontal yang lebih horizontal dan sorry curaman yang lebih vertikal daripada Barchans. Jadi sebenarnya sama aja itu. Kemudian di sini ada parabolic dunes ini sebenarnya mirip Barchan, tapi tanduknya itu mengarah ke arah yang berlawanan.
karena apa namanya tertahan vegetasinya kayak begitu. Nah, kemudian di sini ada longitudinal self dunes, yaitu ridge panjang ya, yang sejajar arah angin, dan biasanya itu ada dua arah angin miring yang stabil. Jadi maksud gambar ini banyak menjelaskan kayak bentuk-bentuk dun yang ditentukan oleh jumlah pasir, kekuatan arah angin serta vegetasinya. Nah, di sini tuh ada Barcan Dunes sebetulnya. Jadi di sini tuh adalah Bukit Barcan Dunes, bukit pasir ya, bukit pasir yang mengarah One Way Wine. Eh, di sini itu menunjukkan contoh sebetulnya, contoh nyata bahwa tipe apa namanya Barcan sini itu ada kayak gitu. Dan di sini itu bisa lihat bahwa yang sisinya itu landai, dan sisi landainya itu sisi datangnya angin atau windward ya. Kemudian ada sisi curamnya yaitu slip facing sisi bawah angin. Nah, bedanya apa sih sama yang apa namanya yang transfer dulu tadi? Bedanya itu kalau yang ini sisi curamnya itu lebih curam daripada yang merchant seperti itu. Makanya dia diklasifikasikan sebagai yang beda. Nah, kemudian dan sini itu bergerak secara perlahan searah angin karena perlu dinaikkan di sisi landai dan longsor di sisi slip face-nya, ya begitu. Wah, kalau di sini itu adalah longitudinal apa namanya? Di sini itu adalah longitudinal dunes ya. Jadi kalau misalnya ini itu adalah transfer dunes sebetulnya. eh jadi ini adalah contoh nyata dari tipe dunes ya, yang transverse, di mana pasirnya ini sangat 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 melimpah ya, dan anginnya itu kuat dan arahnya relatif tetap. Dan di sini itu mirip Barchan sebetulnya. Jadi di sini itu menunjukkan bahwa bentuk pola dunia ini itu bisa menunjukkan kondisi angin pasokan sedimen di suatu wilayah. Seperti itu. Kemudian di 12.626 di sini ada parabolic dunes. Kemudian di 18.27 itu ada sorry, 18.26 ini itu ada parabolic dunes near Pismo yang di daerah California. Di sini itu eh, menjelaskan bahwa parabolic dunes itu terbentuk di daerah yang berpasir banyak dengan angin yang sangat kuat dan vegetasinya itu yang menahan pasirnya. Dan bentuknya itu mirip barcan, mirip sabit tapi terbalik arahnya. Jadi pada barcan itu tanduk atau ujung sabit yang mengarah ke bawah angin atau arah tiupan. Ada seperti itu. Kemudian juga parabolic dunes juga ada di sini, yaitu tanduk yang justru mengarah ke arah datangnya angin atau upwind. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Itu karena adanya vegetasi di mana rumput, rantai sembako dan lain-lain itu menahan bagian ujungnya agar tidak ikut bergerak ya di sini. Saya lihat. Kemudian pasir yang di tengah itu dia itu tidak tertahan angin juga, terdorong jauh lebih ke depan yang membentuk bagian perut perut parabola
seperti itu. Nah, kemudian 18,27 ini itu ada apa namanya, longitudinal dunes di Sahara Deserts di Algeria. Em, ini adalah tipenya, termasuk tipenya juga yang, jadi maksudnya ini adalah di sini tuh ada gurun ya, dengan garis-garis panjang yang sejajar, dan ini itu adalah longitudinal dunes atau self dunes yang tampak lurus atau memanjang ratusan kilometer ya, karena ini sangat panjang sekali dan sejajar dengan arah angin eh, dominan. Nah, jadi maksud longitudinal dunes ini itu tuh terdapat dua arah angin dominan yang berlawanan dan arah miring sedikit atau satu arah angin yang stabil sepanjang tahun. Dan pasirnya ini tersedia cukup banyak, tapi tidak sebanyak pada transfer eh, dunes ya di sini. Dan bentuknya itu berupa punggung, punggung pasir yang panjang dengan sisi curam di kedua arah. Dan rata-rata dia sejajar arah angin utama. Dan dun ini itu bisa mencapai panjang ratusan yang berkilo-kilometer hingga tingginya itu hingga 100 meter. Seperti itu. Karena bentuknya yang teratur, longitudinal dunes ini adalah penanda arah angin tetap selama waktu yang lama, seperti itu. Ini sangat lama. Nah, di sini itu ada one action di Mars sebetulnya. Di pada tahun eh, Juni Juni 2021, eh, dia ini masih apa namanya, stormnya ini masih eh, masih belum terkena angin-angin ya. Jadi di foto September 4 2001 ini ketika pasir-pasirnya itu sudah terangkat oleh angin sehingga dia terlihat lebih merata daripada yang gambar yang pertama, seperti itu. Dan ini dia lebih merah ya kelihatannya karena di sini tuh masih terendapkan semua gitu pasir-pasirnya, seperti itu. Jadi di Mars itu fun fact juga termasuk, karena dia Mars itu panas ya. Jadi suhunya itu kan sangat ekstrim ya kalau di Mars itu. Jadi di sana itu sudah pasti gurun gitu, sudah pasti pasir semua. Dan di bumi juga seperti itu, cuman tidak sepanas di Mars. Oke, eh, mungkin untuk kesimpulannya ya, di sini desert itu dilokasikan di negara yang kurang dari 25 cm hujan yang turun selama setahun. Within such region are found primarily in belts of descending air at 30 no 30 degree north and south latitude. Uh, Kemudian the arid regions also may be due to the range shadow of a mountain range, great distance from the sea and proximity to a cold ocean current. Descending air forms called deserts at the poles. Deserts landscape differ from those of humid regions in lacking through flowing streams and having internal drainage and mangrove. Uh, Rising base levels, flash flood caused by deserts thunderstorms are effective against of erosion despite the low rainfall. Limestone is resistant in deserts. Thin soil and slow rates
of creep may give desert topography and angular looks. Part of the southwestern United States are desert. The topography determined primarily by rock structure. Flat-lying sedimentary rocks of the Colorado Plateau are sculptured into cliff plateaus, mesas, and buttes. The fault-controlled topography of the Basin and Range province is marked by alluvial fans, bajadas, playas, and pediments. Although one erosion can be intense in regions of low moisture, and streams are usually more effective than wine in sculpturing landscapes, regardless of climate. Fine-grained sediments can be carried long distance by wine, even across entire continents and oceans. Sands moved by saltation close to the ground, occasionally carving ventifex. Wine can deflate in a region, creating a blowout is fine sediment. Sand dunes move slowly downwind as sand is removed from the gentle upwind slope and deposits on the steeper slip face downwind. Dunes are classified as Birchans, transfer dunes, parabolic dunes, and longitudinal dunes, but many dunes do not resemble these types. Dune types depends on wind strength and direction, sand supply and vegetation. Kemudian di sini ada terms to remember-nya. eh Apa namanya? Di sini tuh ada alluvial fan ya, bajada, barchan, blowout, boots, deflation, desert, fault, flash flood. Kemudian ada eh loose, loose, kemudian ada longitudinal dunes, kemudian ada mesa, kemudian ada parabolic dunes, kemudian ada pediments, kemudian ada plateau, kemudian ada playa, kemudian ada playa lake, kemudian ada rain shadow, kemudian ada sand dunes, kemudian ada slip face, kemudian ada transfer dunes, ada ventifex. Nah, jadi di sini saya mau ngejelasin ulang ya. Kalau semisal gurun itu atau persawahan gurun itu adalah wilayah yang curah hujannya itu sangat sedikit, makanya dia sangat ekstrim. Dan biasanya itu dia kurang dari 25 cm per tahun. Jadi kelembapan tanahnya itu rendah, tumbuhannya jarang, tapi tetap ada tumbuhan dan pelapukan kimianya itu berjalan sangat lambat. Dan tidak semua gurun panas itu ada juga tidak semua gurun itu panas, tapi juga ada gurun yang dingin, seperti di Antartika. Dan gurun itu tersebar di berbagai dunia. Intinya begitu. Kemudian ada faktor pembentukan gunung yaitu sirkulasi atmosfer global. Kemudian ada apa namanya rain shadow. Kemudian ada lokasi yang jauh dari laut. Kemudian ada arus laut yang dingin juga termasuk. Nah, kemudian ada bentuk lahannya atau desert landform ya atau plateau and buttes, mesa and buttes yang terbentuk dari erosi secara diferensial dan batuan keras yang bertahan itu membentuk puncak datar selangkangan ya. Sedangkan dengan lunak yang terkikis. Kemudian ada alluvial fan yaitu endapan yang berbentuk kipas di kaki gunung yang berbentuk oleh aliran air deras yang keluar dari lembah yang sempit. Kalau ada bajada itu adalah beberapa aluvial yang menyatu sebetulnya, yang membentuk lereng-lereng yang sangat panjang. Kemudian ada playa. Playa itu adalah dasar lembah datar yang sekali yang terisi air hujan yang lalu menguap
meninggalkan garam atau lumpur yang halus. Seperti itu. Kemudian ada peranginan, apa namanya? Peranginan air di gunung ya. Ada erosi, eh, apa namanya? Erosi angin dan endapan angin. Kalau erosi angin itu ada deflation, eh, deflation atau angin ya yang merusak partikel yang sangat halus seperti debu, seperti pasir laut, dan meninggalkan kerikil itu menghasilkan blowout sehingga cekungannya itu terjadi deflasi. Dan di sini tuh juga membahas tentang abrasion atau batuan pasir yang tertiup menabrak batu kemudian mengikis permukaannya hingga halus atau membentuk dentifek atau batu terukir. Dan yardang yang bentuk bukitnya itu memanjang sejajar arah angin. Kemudian ada apa namanya, endapan angin ya. Endapan angin itu adalah desert pavement ya. Jadi desert pavement itu adalah lapisan kerikil yang tertinggal setelah partikel halus itu diangkut oleh angin dan permukaan tanah itu rapat seperti jalan beraspal alami. Kemudian ada lows. Lows itu adalah endapan debu hasil tiupan tiupan angin yang terbawa jauh dari gurun dan bisa membentuk tanah yang subur seperti di China and Eropa Tengah. Seperti itu. Kemudian ada bentuk-bentuk bukit pasirnya. Bentuk-bentuk bukit pasirnya itu kalau Barcan itu dia tuh bentuknya seperti sabit dan tanduknya itu ke arah bawah, angin, dan kondisi bentuknya dia pasirnya itu sedikit, permukaan yang keras dan angin yang searah. Jadi kalau misal Barcan itu dia searah aja. Kemudian dari transverse bentuknya itu adalah ridge panjang tegak lurus yang arah searah angin, dan kondisi bentuknya itu pasirnya itu sangat banyak dan anginnya tetap. Kemudian ada parabolik, yaitu mirip seperti Barcan tapi tanduknya itu ke arah datangnya angin. Nah, jadi terjadi pembelokan di sana dan kondisi bentukannya itu ada vegetasi dan pasir yang berengah. Kemudian ada longitudinal eh, atau safe ya. Di sini tuh bentuknya itu bukit pasir panjangnya sejajar arah angin, dan anginnya itu sorry sih bentuknya angin itu kuat, sedikit variasi arah dan pasirnya itu sedang. Dan ada star dunes yang kadang disebut sebagai bagian lanjutan dari sebelum-sebelumnya yang berbentuk bintang dengan banyak lengan di sana, dan dia kondisi pembentukannya itu angin bertiup dari berbagai daerah. Kemudian ada pentingnya kajian gurun. Jadi walau tampak gersang, gurun itu menyimpan rekaman-rekaman geologi yang sangat-sangat penting. Jadi bentuk bukit pasir yang membatu atau cross bedding itu dapat menunjukkan arah angin perubahannya. Ini maksudnya kita sebagai ahli geologi itu bisa melihat bahwa di zaman masa lalu itu terjadi arah angin eh, ke gurun ya, di gurun terjadi sekarang itu karena kejadian di zaman yang dulu itu. Dan gurun itu memahami juga membuat apa namanya, ilmuwan itu memahami bahwa bagaimana angin itu membedakan sedimen. Kemudian bagaimana iklim kering itu membentuk landscape dan bagaimana kondisi serupa bisa terjadi di planet lain seperti planet Mars. Seperti itu. Kemudian em, kemudian apa lagi ya? Kesimpulan akhirnya itu jadi gurun itu merupakan apa namanya, salah satu lingkungan paling ekstrim di bumi, namun juga paling menarik untuk dipelajari.
Di balik kesan kering dan tandus, gurun itu menyimpan banyak informasi tentang bagaimana bumi itu berproses dan berubah dari waktu ke waktu. Jadi gurun itu terbentuk karena kombinasi faktor iklim, geografi, dan proses geologi. Iklim kering dengan curah hujan yang sangat rendah itu menyebabkan air itu jarang hadir sebagai agen utama pembentuk lahan. Namun justru karena kelangkaan air, setiap kali hujan turun, air itu menjadi kekuatan besar yang mampu mengubah landscape menjadi secara cepat melalui banjir bandang atau flash flood. Jadi dia alirannya secara masif gitu dan membentukkan alveolar vein atau baja di kaki pegunungan. Ini menunjukkan bahwa walaupun air itu jarang, peranannya di gunung tetap penting dan seringkali sangat destruktif. Makanya ini penting bagi kita bahwa kita mengetahui bahwa ketika suhu ekstrim itu, maka ketika sudah tidak ada lagi tanaman-tanaman di sana, kandungan air yang kurang, makhluk hidupnya juga menjadi kurang sehingga terjadi pengeringan di sana seperti itu. Dan selain eh, air, angin itu menjadi angin dominan ya dalam bentuk landscape gurun karena vegetasinya itu hampir tidak ada dan permukaan tanahnya itu longgar. Angin itu bebas mengangkut, mengikis, dan menumpuk material sedimen. Dari proses ini terbentuklah berbagai bentuk kas gurun seperti ventifek, yaitu batu terukir oleh angin, kemudian ada yardang yang memanjang sejajar arah angin, kemudian desert pavement, dan tentu saja bukit pasir atau sand dunes. Jenis-jenis bukit pasir, Barchan, parabolik, transverse, hingga longitudinal itu menunjukkan bagaimana arah dan kekuatan angin ini serta jumlah pasir itu dapat mempengaruhi bentuk alamnya. Karena setiap jenis dune itu menjadi semacam catatan angin atau masa lalu yang membantu ahli geologi membaca pola sirkulasi udara dan iklim perubahan suatu daerah. Kemudian selain di bumi, proses serupa juga ditemukan di planet lain seperti Mars. Jadi di atas itu adalah sebuah planet Mars yang memiliki bukit pasir dan pola arus angin sangat mirip dengan gurun di bumi karena sama-sama di salah satu orbit yang sangat dekat dengan tata surya kita. Sumber apa namanya planet tata surya bukan planet ya, maksudnya sumber utama itu matahari ya. Menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan landscape akibat angin itu bersifat universal dan terjadi di berbagai planet dengan atmosfer tipis dan kelembapan rendah. Jadi kalau misalnya terjadi di bumi, maka atmosfernya juga menipis gitu dan sangat sensitif. Dari sudut pandang geologi, gurun itu adalah laboratorium alami untuk memahami interaksi antara atmosfer, litosfer, dan hidrosfer dalam kondisi yang ekstrim. Jadi bentuk-bentuk lahan seperti mesas, bats, playa, and dunes memberikan contoh jelas eh, apa namanya bagaimana gaya internal atau struktur batuan dan tektonik serta gaya eksternal iklim dan angin saling mempengaruhi membentuk permukaan bumi itu. Jadi kesimpulan intinya gurun itu adalah hasil dari kerja panjang antara iklim kering, proses geologi, dan kekuatan angin. Di wilayah yang tampak tak hidup ini tersimpan bukti tentang sejarah bumi, arah angin masa lalu, serta dinamika perubahan iklim global. Jadi Gordon ini mengajarkan bahkan di tempat yang paling gersang sekalipun bumi tetap aktif membentuk dan membangun dirinya. Gitu. Setiap batu, pasir, dan bukit di gurun itu adalah saksi bisu dari perjalanan panjang bumi yang menghadapi waktu, angin, dan air. Seperti itu. Em, Mungkin dari saya itu aja ya terkait apa namanya terkait chapter 18 ini yaitu Desert and Wine Action yaitu
sebuah gurun pasir dan arah anginnya terhadap arah angin aksi dari arah anginnya seperti itu. Jadi sebenarnya gurun itu membutuhkannya dipengaruhi oleh arah anginnya seperti itu. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Vizil Kornazmi, Departemen Teknik Geomatika, Program Studi Teknik Pertambangan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.